kegagalan itu adalah sebuah proses Wah, dari kunci kesuksesan. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa FEB Universitas Jember. Kembali lagi kita di BEM FEB Podcast dengan topik yang sama, yakni pengenalan UKM dan Ormawa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak nih mahasiswa FEB khususnya maba yang masih bingung mau bergabung di UKM Ormawa yang mana yang sesuai dengan diri mereka. Nah, mungkin sudah punya skill berwirausaha, namun ingin mengembangkan skillnya lagi lewat UKM. Atau masih baru ada niat eh, belajar berwirausaha. Nah, pas sekali di FEB UNED ini ada salah satu UKM yang cocok buat kalian, yakni KSKM. Dan kebetulan kita kedatangan narasumber kita, yaitu Ketua Umum dari KSKM. Monggo nih Kak, bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Diego Suara Putra. Alhamdulillah di sini saya selaku Ketua Umum KSKM periode 2020. Oh ya, nih buat teman-teman nih Kak, ada pertanyaan. Mungkin mereka ingin bergabung di UKM KSKM, tapi masih bingung KSKM itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan gambaran Ya. atau deskripsinya. Jadi di sini KSKM sendiri itu sebuah UKM yang dimana UKM ini khususnya sudah dijelaskan sama Mbak Fariza juga, ini fokusnya di kewirausahaan seperti itu. Jadi di sini tuh kita sebagai kelompok studi kewirausahaan muda yang dimana kita fokusnya di sini tuh untuk mengajarkan atau membimbing mahasiswa mahasiswa untuk berwirausaha, yang dimana wirausaha ini bisa membuka bisnis maupun pelatihan bisnis plan dan yang lain-lain seperti macamnya seperti itu. Oke, nah ini Kak, kita ini sudah menampung kuesioner pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru nih yang kepo tentang KSKM pastinya ya. Dari Kamila Nur Afifa, apa saja kegiatan dari KSKM? Apa di dalam kegiatan ini menuntut mahasiswa atau mahasiswi untuk berwirausaha? Monggo dijawab Kak. Eh, Kalau kegiatan dari KSKM sendiri, ini mungkin saya paparkan tentang prokernya kita sendiri ya. Jadi prokernya kita sendiri dari awal periode sampai akhir ini ada rentetan proker yang dimana di situ ada oprek, diklat, dan juga ada mentoring KSKM yang dimana di sini ada pengenalan divisi KSKM itu sendiri. Terus juga ada entrepreneur qualification yang dimana di sini tuh ada apa ya, uh, pelatihan atau pembimbingan anggota muda KSKM maupun anggota penuh untuk mengikuti bisnis plan dan juga ada juga apa ya, variannya KSKM yang dimana di situ ada program kerja bazar seperti itu. Jadi di sini ada pengaplikasian divisi di bazar tersebut. Terus untuk masalah apakah mahasiswa dituntut untuk berwirausahaan untuk di KSKM, kita lebih tepatnya membimbing kan seperti itu. Gitu ya, membimbing yang dimana kita memberikan pandangan ke mereka apa sih itu kewirausahaan, bagaimana sih cara kita membuka bisnis, bagaimana cara kita menghadapi seseorang, untuk menjalin relationship ke pengusaha-pengusaha lain seperti itu. Yang kita ajarkan seperti itu. Oke, nih sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Kamila. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Jika mengalami kesulitan dalam memutuskan harus berwirausahaha, apakah ada bantuan atau saran dari Ketua UKM ini agar kita bisa memutuskan wirausaha apa yang harus dilaksanakan agar berhasil? Dan apabila dalam kegiatan berwirausaha ini mengalami kegagalan, apakah ada sanksi tersendiri dari Ketua UKM-nya? Ini pertanyaan dari saudari Kamila lagi, Kak. Ya, terlihat ya dari pertanyaannya saja saudari Kamila ini sangat antusias sekali ingin tahu tentang KSKM. Monggo Kak, mungkin dijawab jika ada kesulitan, apakah ada
solusi yang diberikan dari KSKM, dan apabila gagal dalam berwirausaha, apakah ada sanksinya? Jadi ini ya, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Pemilai nomor 1 yang ada pembahasan tentang Iya. bentuk seperti itu. Iya. Jadi di sini itu KSKM untuk anggota yang ada di KSKM, jika mereka ingin berwirausaha terus mereka kesulitan, ini ada bidang yang dimana membimbing dan membantu mereka untuk bagaimana memilih wirausaha yang benar dan meluruskan itu, atau bagaimana mereka ingin membuka usaha yang baik dan benar seperti itu. Dan di sini tuh ada bidang yang dimana di KSKM sendiri bidang pengembangan dan penelitian kayak seperti itu. Untuk peran dari saya sendiri, mungkin anggota akan dibantu oleh bidang pengembangan dan penelitian seperti itu. Setelah itu mungkin saya baru turun ke anggota seperti itu kalau serasa di mana anggota itu masih kesulitan setelah menerima pembimbingan dari bidang penelitian dan pengembangan. Jadi ada dari bimbingan penelitian pengembangan, terus kalau masih ada kesulitan dari kakaknya sendiri. Oke. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana jika ada gagal dalam berwirausasaha? Apakah ada sanksi? Gitu Iya, ya? apakah ada sanksi? Untuk sanksi sendiri, menurut saya kegagalan itu adalah sebuah proses dari kunci kesuksesan. Siap. Jadi ngapain takut gagal kalau itu sebagai prosesnya, proses belajarnya kita sendiri. Jadi ya nggak ada sanksi sih dari pertanyaan tadi. Ya, jadi kegagalan itu adalah sebuah proses, bukan sanksi ya Kak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Hardi Tandoko. Kapan mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan UKM kelompok studi kewirausahaan ini? Dan apakah kegiatan UKM akan dilaksanakan secara daring atau akan dilaksanakan secara tatap muka ketika kuliah kembali seperti normal, Kak? Untuk tahun kemarin, KSKM biasanya ini budayanya pembukaan open recruitment ini di semester 2. Di semester 2 untuk mahasiswa baru ya, itu ya teman-teman. Jadi untuk yang mengikuti KSKM ini untuk tahun depan ini insya Allah mahasiswa tahun 19 dan juga tahun 2020 seperti itu. Terus untuk kapan kegiatan UKM akan dilaksanakan secara daring atau akan dilaksanakan secara tatap muka? Ini terkait dengan regulasi kampus seperti itu, teman-teman. Jadi semisal kalau kuliah ini dibolehkan offline dan kegiatan mahasiswa dibolehkan offline, maka kita akan melakukan kegiatan KSKM secara tatap muka seperti itu. Namun jika tetap seperti kondisi seperti ini, maka kita akan melakukan kegiatan KSKM yang seperti ini juga di kala pandemi. Ya, jadi menyesuaikan dengan keadaan ya Kak ya. Kebetulan fakultas sekarang lagi pandemi ya, WFH, work from home ya. Jadi disesuaikan memang. Selanjutnya Kak, pertanyaan dari semuanya nih Kak. Proses seleksi untuk bergabung di KSKM bagaimana Kak? Ini semua mahasiswa baru ini kepo Kak tentang seleksinya itu gimana? Jadi gini, untuk proses seleksi kita, di sini kita ada beberapa rentetan acara yang untuk prosesnya pembelajaran mahasiswa yang ingin menjadi anggota KSKM sendiri. Di sini kita ada pelatihan pembuatan bisnis plan, ada BMC dan sebagainya macamnya, dan juga kita ini rentetan pertama itu acaranya yaitu pembuatan bisnis plan ataupun BMC, lalu ada juga praktek berdagang di masyarakat halal ini. Jadi kita membuka open recruitment juga niatan kita untuk mengajarkan bagaimana mahasiswa ini
cara berwirausaha dan juga bagaimana cara mahasiswa ini untuk membuat bisnis plan maupun BMC seperti itu. Oh, jadi ada proses seleksinya ini termasuk pembelajaran untuk berwirausaha gitu. Oke, selanjutnya ini dari Devina Wildani. Dengan mengikuti KSKM, apakah bisa menambah duit jajan, Kak? Kan biasanya ada UKM yang mengurangi duit jajan, kayak bayar kas, bayar ini, itu. Lalu apakah ada acara-acara atau event yang menarik? Ini dari saudari Devina ini, seperti Oke, kalau unik menambah uang jajan sih menurut pengalaman saya sendiri itu pasti tergantung dari bagaimana kalian berkembang di dalam UKM KSKM ini sendiri. Kalau kalian tetap pasif di UKM ini ya kita tidak bisa bantu, atau maksudnya kita bakalan bantu bimbing kalian, tapi kalau tetap kalian tetap seperti itu aja ya otomatis ya kalian nggak bakal dapat apa-apa dari kita juga gitu. Ya, gitu. Untuk masalah uang duit jajan sih menurut saya kita di sini ada 4 divisi, yang dimana 4 divisi ini untuk kalian apa ya, 4 divisi ini untuk sebagai fokus atau ladang jualan kalian. Jadi 4 divisi ini ada kuliner, agribisnis, kerajinan tangan dan juga fashion seperti itu. Untuk menambah uang itu kita memberikan wadah kalian ke 4 divisi ini. Jadi kalian bakalan berkembang di 4 divisi ini dan berjualan, berwirausaha dan sebagainya macamnya kayak itu. Oh, seperti Jadi, itu. seperti itu. Untuk masalah uang kasih ya itu urusan di kepanitiaan sih, dan saya rasa di setiap organisasi pasti ada seperti itu. Iya, pasti ada teman-teman kalau uang kas itu di setiap organisasi ya. Jadi kalau kalian bergabung di KSKM ini, selain ada pengalaman, kita juga bisa menambah uang jajan dari berbisnis itu ya, kayak belajar berbisnis itu, keuntungannya ya. Oke, selanjutnya ini Kak, untuk tadi disinggung ya Kak tentang sebagian struktur organisasi dari KSKM. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak secara rinci struktur organisasi KSKM itu apa saja? Mungkin apa berbeda dengan organisasi biasanya, apa sama? Mungkin kurang lebih sama sih Mbak Farida. Jadi untuk struktur organisasi KSKM sendiri, pertama ada ketua umum, terus juga ada sekretaris umum, bendahara umum. Setelah itu kita bagi menjadi 3 bidang. Di kepengurusan itu ada bidang personalia, humas dan infocom, dan juga ada pengembangan dan penelitian itu. Terus untuk sarana pembimbingan anggota-anggota itu sendiri, jadi kita buat partisipasi yang dimana partisipasi ini dinaungi oleh pengembangan dan penelitian, dan juga pada ini ada strukturnya sendiri yang dimana ada koordinator, terus juga ada bendahara, sekretaris, dan juga ada ketua departemen yang di dalam masing-masing divisi. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Kesan pribadi menjadi anggota dari KSKM. Menurut saya sendiri, kesan pribadi saya jadi anggota KSKM, menurut pengalaman saya sendiri, di sini selain kita diajarkan berwirausaha, kita juga diajarkan bagaimana cara kita improvisasi di diri kita sendiri. Entah itu lewat kepemimpinan kita, entah itu lewat kepedean kita, dan itu entah lewat dari soft skill yang biasa dari melalui UKM itu sendiri. Jujur pas saya jadi anggota KSKM, saya jadi mahasiswa yang pasif juga. Jadi agak sharing-sharing juga di sini. Ya apa ya? Di sini saya pasif dan mahasiswa biasa aja lah, dan saya juga nggak ada pengalaman organisasi sama sekali di sini. Tapi melainkan, dan alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan UKM KSKM ini, di situ saya diajari berwirausaha, di situ saya diajari bagaimana cara improve diri kita sendiri itu. Alhamdulillah saya merasa ada perbedaan yang nyata di diri saya sendiri. Oke, jadi
itu ya dari KSKM, kesan dari Ketua Umum KSKM sendiri, dari Mas Dias. Oke, mungkin untuk akhiran Kak, mungkin bisa promosi KSKM itu. Monggo Kak, ini ladan nih Kak. Oke teman-teman, yang bagi mahasiswa baru maba 2020 nih, Iya, maba 2020, eh, bagi teman-teman yang berminat di KSKM dan berkepo apa itu sih wirausaha dan bagaimana dan kalian ingin belajar apa sih itu wirausaha, di sini di FEB UNED kami menyediakan tempat untuk menampung kalian, untuk membimbing kalian, untuk melatih kalian dan juga memberikan wadah bagi kalian untuk bagaimana cara menjadi wirausahaan yang baik dan benar seperti itu. Jadi monggo, ini bakalan kita buka open recruitment insya Allah tahun depan di bulan April seperti itu. Ya, mungkin sosmednya Kak dikasih oh tahu. ya, untuk sosmednya sendiri bisa kalian cek dan follow juga di IG KS. IG-nya itu KSKM FEB UNED. Mungkin nanti akan diedit ya sama editor ya. Bisa di-follow ya teman-teman ya. Oke, itu tadi pemaparan dari KSKM. Semoga teman-teman ini yang ingin tertarik di KSKM bisa paham bagaimana gambaran dari KSKM itu sendiri sesuai pemaparan dari Ketua Umum KSKM. Terima kasih Kak atas waktunya. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe dan like video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian, komentar, tanya-tanya, mungkin ada yang unek-unek KSKM, tentang KSKM bisa di komentar atau langsung di sosial medianya KSKM. Oke, bye-bye teman-teman.